Indonesia ini banyak yang berdoa ingin menjadi negaranya adil, makmur, gemah ribah, kok belum keturutan? Bisa jadi doanya belum diterima. Kenapa? Saat sholatnya belum diterima. Kenapa? Karena mandinya belum benar. Saya namanya Syekh Qasim dari Lubnan, Libanon. Saya tanya di ruangan terbuka ribuan mahasiswa. Saya tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita belajar sendiri tanpa guru, dari buku tidak ada yang membimbing, dari Google tidak ada yang membimbing? Nah, gitu kan. Waktu itu belum ada Google. Sekarang kan banyak orang baca dengan Google aja tanpa bimbingan. Akhirnya salah menafsirkan ayat, begitu kan? Nah, itu apa kata beliau? Kalau orang belajar tanpa guru, ya, dolun mudin. Udah selesai. Ada lagi, Ustaz? Enggak. Udah itu aja. Mau apa lagi terangnya? Jadi kalau ada orang belajar tanpa guru, itu artinya kata beliau sesat, menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika nabiyyina qudwatina wa syafi'ina wa qa'idina ila jannatil firdausil a'la Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak, qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan tidak memberi peringatan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Yang saya cintai semuanya, jamaah masjid Nurul Ikhwan, jamaah sholat subuh dari ibu bapak semuanya, alhamdulillah pada pagi ini Allah pertemukan kita dalam rumahnya, suasana dalam keadaan sehat walafiat untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan ibadah kita diterima sebagai pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang berkat dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan bab yang terbaru sekarang. Bulan yang lalu telah kita sampaikan tentang beberapa hal yang telah kita lalui tentang masalah orang yang wudu, apa saja yang harus diperhatikan, ya. Apa saja yang tidak membatalkan, termasuk al-mashu, apa kemarin? Mengusap sepatu dan kaos kaki, kasut. Kasut kalau bahasa Jawa itu kaos kaki. Kalau kasut orang Melayu itu sepatu. Bapak harus ingat ya. Itu mirip juga perbedaan orang Melayu dengan Indonesia, Jawa khususnya dan sekitar kita dan Indonesia itu kereta. Kalau kereta itu kalau kita kan apa? Sepur, kereta api kan gitu ya. Orang Melayu kereta adalah mobil. Nah, begitu. Itu yang perlu kita perhatikan, ada hikmah di situ. Apa itu? Setiap kampung, setiap negeri itu terkadang berbeda dalam istilah, tapi juga berbeda dalam adat istiadat. Itu perlunya kita memahami. Maka ayat tadi saya baca, ya, kenapa semuanya pergi berperang? Kalau sekarang nggak ada yang perang, kenapa semua pergi kerja? Kenapa tidak ada 1-2 orang
yang pergi untuk memahami ilmu, kemudian mereka ketika sudah kembali, orang-orang yang sudah punya ilmu dan orang yang sudah kerja sama-sama kembali. Nah, yang punya ilmu memberi peringatan kepada yang pergi kerja, pulang perang. Begitu. Kita nggak ada perang, tapi kerja. Kenapa kerja? Kerja juga bagian daripada perjuangan, kan gitu. Begitu. Kata Nabi kan begitu. Siapa yang pergi pagi-pagi kerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya, itu fi sabilillah, di jalan Allah. Maka Bapak harus semangat kerjanya, gitu kan? Kalau nggak semangat kerjanya, pintu nggak dibuka, masker juga nggak dibuka. Itu yang bahaya, kan gitu. Makanya kita harus ingat, ya, kita harus ingat kerja kita adalah bagian daripada fisabilillah. Apalagi bisnis, kalau kerja aja begitu, bisnis apalagi. Kalau kerja kan kita mendapatkan upah, kalau bisnis ngasih upah, kan gitu. Itu lebih bagus pengusaha, kan gitu kan. Dalam kitab baik, Kitabul Buyu, ya, dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari, jilid 2 juz 3, fa inna fil bai'i barakatun. Dalam bisnis itu ada berkahnya. Nah, gitu. Kalau kerja lain lagi, pintu rezeki itu ada 10. Nah, kan itu ada 10, ya. Yang 9 itu bisnis, nah, berdagang, berjualan dan sebagainya. Yang 1 jadi karyawan. Nah, yang 10 dibagi 9, 1 karyawan dibagi orang sak dunia yang kerja. Yang 9 apa? Bisnis. Pilih yang mana? Bisnis, Pak. Bisnis. Kalau saya enggak, kerja sambil bisnis. Jadi dapat berapa? 10 kan gitu kan. Mungkin itu ya. Boleh, ada yang punya pikiran seperti itu, Bapak. Makanya Bapak sebelum pensiun, ya kan, punya bisnis biar nggak stres masa pensiun. Nah, gitu. Ada MPP, apa itu, Pak, maksudnya? Singkatan apa? Masa persiapan pensiun. Nah, begitu ya. Buat bisnis apa dan sebagainya. Mudah-mudahan berkah rezeki kita semuanya. Amin. Jangan sampai lupa kita ketika punya pemahaman yang sama sak dunia kaum muslimin ini, ketika haji, ketika umrah, minum apa di sana? Air Zam-Zam. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ini masuk. Yes. Gimana? Apa ya? Allahumma inni as'aluka iman nafi'an, ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan wa da'an min kulli wa shifaan wa dawa'an min kulli da'in. Kan begitu. Ada tambahan sedikit saya lupa. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, yang luas, yang banyak, rezeki yang lapang, sehat, dan kesehatan ataupun obat dari segala penyakit dari air Zam-Zam itu. Nah, ini Bapak doanya, itu kan. Makanya kita harus menjadi orang yang punya ilmu bermanfaat, pintar, kemudian kaya, ya kan, dan terakhir apa? Ya, pertama pintar, kemudian kaya, kemudian yang terakhir apa? Kalau hilang penyakit namanya sehat. Bab baru adalah namanya al-ghuslu. Al-ghuslu. Kalau ghuslu, Bapak, itu artinya mencuci. Kalau ghuslu artinya mandi, bab mandi. Nah, gitu. Mandi aja dalam Islam diajarin, Pak. Bukan syukur selulup. Apa syukur selulup? Apa baca aja? Saya nggak ngerti. Syukur selulup, begitu. Walaupun dalam saya baca buku, ya kan, dalam kitab fikih, kalau wudu kita ada tuntunannya wudu begitu. Kalau mazhab Abu Hanifah, saya pernah bacanya, yang penting selulup keluar, masuk dalam air, keluar lagi, udah sah, asal ada niatnya. Begitu, Pak. Udah sah, tahurnya, ya kan, gitu kan. Begitu. Nah, ini berbeda-beda dalam pendapat, tetapi itu membolehkannya. Tapi aslinya Abu Hanifah juga untuk Nabi Muhammad
karena ijtihadnya beliau boleh, itu aja. Tapi aslinya seperti tuntunan Nabi SAW. Nah, kita baca satu demi satu tentang mandi. Al-ghuslu maknahu ta'mimul badani bil ma. Ya, mandi adalah meratakan di dalam badan itu dengan air. Nah, disiram air. Nah, disiram air itu mandi. Ya, gitu. Wa huwa masyru'un, dia adalah disyariatkan. Mandi itu. Mandi aja ada syariatnya, disyariatkan dalam Islam. Ya, kalau di sini ya kan Indonesia ini kalau rakyatnya muslim semua dan mandi semuanya, itu berarti sudah melaksanakan syariat Islam. Kan gitu. Intinya begitu. Firmannya di mana dalilnya? Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu dalam kondisi junub fattahharu, maka kamu hendaklah bersuci, maksudnya mandi. Nah, begitu. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya tentang orang yang haid. Bagaimana kalau kena haid? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka kalian hai laki-laki ya, pisahi orang yang haid. Maksudnya bukan dipisahi tidurnya, bukan ya. Jangan hubungan suami istri, jangan hubungan biologis dengan istrinya. Istrinya aja nggak boleh, apalagi istri orang lain, kan gitu. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan mendekati dia, kaum ibu yang haid sampai mereka bersuci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah suci, maka datangi mereka dari mana Allah yang perintahkan. Nah, begitu ya. Jadi yang kaum muslimin harus mengerti tentang ini. Yang didatangi adalah yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kayak orang yang berpaham LGBT, gitu kan? LGBT ya kan? Bukan lewat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tapi lewat yang lain menuruti hawa nafsu mereka, sehingga mereka banyak yang punya penyakit kanker anus, kanker dubur, kanker kemaluan, dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik ya. Itu perbuatan yang mereka kalaupun caranya silahkan saja. Mau miring, mau berdiri, mau duduk, mau nungging dan sebagainya silahkan saja. Tapi yang didatangin adalah tempat yang Allah sediakan, yang sudah disiapkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang taubat dan menyukai orang atau mencintai orang yang bersuci. Kenapa hubungan bersuci dengan taubat? Itu bagian daripada keimanan seseorang. Orang yang bersuci itu punya dosa, maka disucikan dengan mandi, dengan niat ikhlas. Maka setelah bersuci jangan berbuat dosa lagi, begitu. Karena setiap tetesan air yang menetes dari wudhu kita dan mandi kita itu meneteskan dosa-dosa kita, kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kecuali kemaksiatan yang ada hubungannya dengan manusia yang lain. Nah, begitu. Masalah harta, harus kembalikan hartanya. Masalah fisik, ya, fisik misalnya fisikal, ya kan, fisikalnya melukai, diobati dan minta maaf juga, begitu. Nah ini artinya ya, dengan bersuci, suci badan, suci hati. Nah, begitu. Di Indonesia kalau kaum musliminnya bersucinya benar, nggak ada yang melukai orang lain, nggak ada orang yang nyakitin orang lain, nggak ada yang ghibah, nggak ada yang namimah adu domba, nggak ada yang dengki, nggak ada yang iri, nggak ada yang mengambil barang orang dan sebagainya, nggak ada yang korupsi dan sebagainya. Itu udah dari wudhu ini, begitu. Tawabin, tobat, nah begitu. Nggak ada yang ngeprank, hoax, bohong, itu semuanya. Makanya kalau mayoritas muslim kok masih seperti ini, berarti ada yang kurang pas dalam masjid-masjidnya, atau mereka nggak pernah datang ke masjid. Gitu Pak. Ini urusan wudhu, tapi ditutup dengan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Gitu. Bersih hati, bersih jiwa, bersih cara berpikir otaknya, dan bersih badannya. Kalau sudah begitu, bersih lingkungannya. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada
iman. Bersih lingkungan, bersih rumahnya, bersih sekolahnya, bersih tempat kerjanya, gitu. Bersih got-gotnya, bersih jalannya, bersih kebun-kebunnya rapi dan sebagainya. Kemarin udah dipotong di sini, alhamdulillah. Jadi indah nanti kan gitu. Ini bagian daripada usaha kita, gitu ya. Untuk ya memahami bahwa Islam itu selain mengajarkan ibadah mahdhah kepada Allah, tapi juga mengajarkan ibadah yang ghairu mahdhah, tidak langsung kepada Allah. Nah, begitu. Itu yang pemahaman tentang mandi dan dalil daripada Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita. Ya, apa yang menjadikan wajib kita harus mandi? Yajibul ghuslu li umurin khamsah. Mandi menjadi wajib dengan 5 perkara. Al-awwal, yang pertama, khurujul maniyyi bi syahwatin fin naumi awil yaqdati min dzakarin aw untha wa huwa qawluhu 'amatul fuqaha. Jadi yang menyebabkan orang itu wajib mandi yang pertama adalah keluarnya air mani, ya, dengan syahwat, baik dalam kondisi tidur ataupun terbangun. Jadi gitu, ini harus dipelajari anak-anak remaja kita, ya kan, anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita diajarkan ini, begitu, ya, diajarkan masjid. Makanya anak-anak muda remaja kita punya program namanya ya taklim pranikah. Di masjid ini ada belum? Sudah ada belum? Belum ada kan? Gitu. Jadi supaya bersih. Kita dulu nggak pernah belajar begitu, betul? Nah, nggak pernah. Makanya nggak tahu gimana cara mandinya, begitu, ya kan? Gimana cara minum? Gitu, tahu minum? Nah, minum boleh, gitu biar seger lagi, begitu. Itu ada caranya. Jadi seperti itu, Pak. Artinya orang yang memahami mandi adalah wajib, ketika dia keluar mani, maka dia harus mandi. Bagaimana cara mandinya sudah kita terangkan dari yang lalu tentang mandi, ya kan? Bagaimana caranya mandi? Nah, begitu, ya kan? Nah, jadi mandi wajib itu mandinya bukan seperti mandi kita biasa. Kita langsung sholat wudu dulu kecuali kaki, baru kemudian mandi, kan gitu kan? Begitu, niat dulu tentunya. Gitu. Baru kemudian ya, kaki yang terakhirnya. Itu kalau kita nggak batal lagi. Kalau batal lagi wudhu aja lagi. Gitu. Bapak rahimahullah, ini tentang wajibnya seseorang mandi disebabkan dengan keluarnya air mani, baik laki ataupun perempuan. Ya, laki-laki juga keluar, perempuan juga keluar air maninya. Ya. Bahwa qaulu 'amatul fuqaha itu perkataan pada umumnya para ulama. Di hadis Abi Sa'id qala Rasulullah SAW al-ma'u minal ma'i. Saya sering baca ini, ya. Air itu disebabkan karena adanya air. Jadi kata-kata pendek tapi maknanya panjang. Maksudnya apa? Air yang pertama adalah kata Nabi al-ma'u minal ma'i. Air yang pertama air dari air. Maksudnya air yang pertama apa? Orang itu mandi dengan air disebabkan karena air yang kedua disebut karena keluarnya air mandi. Nah, begitu. Maka wajib mandi. Al-ma'u minal ma'i. Hadisnya begitu. Ya. Rawahu Muslim, bukan Bukhari ya. Rawahu Muslim. Wa an Ummu Salamah wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Ummu Sulaim qalat, ya Rasulullah. Ummu Salamah istri Rasulullah. Ummu Sulaim, ya. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Ali. Nah, begitu Ummu Sulaim, ya. Kalau Ummu Salamah istri Rasulullah yang usianya sudah sepuh, ya, sudah sepuh. Ya. Beliau mengatakan bahwa Ummu Sulaim berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Allaha la yastahi minal haqq. Wahai Rasulullah, ya, Allah itu tidak malu tentang masalah kebenaran. Fahal, pertanyaannya, fahal 'alal mar'ati husnul idah dalam. Nah, karena beliau perempuan bertanya pada laki-laki, Rasulullah laki-laki,
dia melihat air, maksudnya air mani yang keluar. Nah, begitu. Rawahu Syaikhan wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Jadi Bapak dengan dalil ya hadis tadi satu ya dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang satu lagi dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, menjadikan wajib bagi seorang yang keluar mani untuk mandi. Nah begitu. Nah ini penting ya, harus jangan sampai kalau nggak mandi sholatnya nggak sah gitu ya, sholatnya nggak sah begitu. Makanya kalau kita nggak tahu tentang ini, betapa banyak orang yang berdoa, betapa banyak orang yang berzikir, bisa jadi zikirnya capek banyak gitu kan, zikir masih diterima, tapi kalau sholat, sahnya sholat itu harus bersuci. Lah salah satu bersuci kalau mandi wajib adalah dengan air, yaitu dengan mandi kalau ada air. Kalau nggak ada air dengan tayamum. Nah kenapa orang Indonesia ini banyak yang berdoa ingin menjadi negaranya adil, makmur, gemah ribah, kok belum keturutan? Bisa jadi doanya belum diterima. Kenapa? Saat sholatnya belum diterima. Kenapa? Karena mandinya belum benar. Begitu Bapak. Ini yang harus kita perhatikan. Pentingnya ngaji di sini. Anak-anak muda kita ajarkan. Nah, begitu ya, supaya ngerti begitu. Makanya harus kita pahami bersama. Nah, beli bukunya di rumah tentang fikih. Dalam buku ya, dulu ketika saya masih kecil ada buku namanya Fikih Islam Sulaiman Rasyid, warnanya hijau kuning ya, kayak gitu ya, ada merahnya. Kenapa hijau kuning merah, yang bawah merah? Kenapa? Karena zaman dulu 3 partai cuma hijau P3, kuning Golkar di tengah-tengah, terus merah di bawah. Kenapa? Karena kuning di tengah. Kenapa? Penyeimbang katanya. Kan itu kan begitu ya. Begitu ya. Itu penting ya. Begitu. Silakan buku Fikih Islam di Google ada, PDF-nya ada. Cari gitu kan. Ya. Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Nah, begitu ya. Gitu. Nah, berikutnya wahuna suwarun kasirun ya. Di sini banyak gambaran tentang bagaimana ya kejadiannya tentang masalah air mani yang keluar ya. Ahbabna an nunabbiha 'alaiha lil hajati ilaiha ya. Kita sampaikan di sini karena kita perlu tahu tentang hal itu ya, begitu. Yang pertama yang mewajibkan mandi apa Pak? Keluar air mani. Nah, keluar air mani ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, idza kharajal maniyyu min ghairi syahwatin. Apabila air mani itu keluar tapi bukan karena syahwat, nggak tahu sebabnya, ujug-ujug keluar. Nah, tatkala limarodin, dia sakit ya kan, au barodin, atau karena kedinginan. Nah, kedinginan ya, fala yajibul ghuslu, maka tidak wajib mandi ya, begitu Pak ya kan, tidak wajib mandi. Sakit keluar tahu-tahu begitu kan, udah lama gitu kan sakitnya, kemudian nggak hubungan dengan istrinya karena sakit, tapi ujug-ujug keluar karena kelamaan dipendem gitu ya kan. Itu bedanya Pak antara air mani dengan uang. Kalau uang ke istri bisa ditransfer, tapi kalau air mani, kalau nggak ada istri bisa ditransfer nggak bisa. Itulah pentingnya istri. Maka bapak-bapak harus jaga istrinya, jangan jauh-jauh, bukan gitu ya, karena nggak bisa ditransfer. Nah begitu, itu penting Pak. Mungkin bapak belum pernah rasain, saya ngerasain Pak, begitu kan, begitu kan. Di Australia nggak ada istri, repot Pak, begitu, puasa lagi kan gitu. Ya itu ada hikmahnya juga, begitu Pak. Itu penting Bapak. Jadi ini harus kita ketahui, ada yang keluarnya tanpa syahwat, gitu, keluar aja, begitu, karena terlalu lama ditahan, karena terlalu lama tidak disalurkan. Nah, begitu Bapak. Ini mohon maaf, ini masalah fikih harus saya terangkan. Nggak boleh malu-malu karena masalah kebenaran. Begitu ya. Begitu. Ini masalah bukan masalah horor, masalah porno, bukan. Ini masalah fikih yang harus kita ketahui untuk menjadikan ibadah kita betul. Ya, begitu. Ya, kalau keluarnya tanpa syahwat, mandi atau tidak? Tidak perlu mandi. Fala yajibul ghuslu. Nah, begitu. Fa fi hadis Ali radhiyallahu anhu,
hadisnya Ali radhiyallahu anhu, ya, anna Rasulullah SAW qala lahu, ya, Nabi berkata, asbabul wurudnya Bapak Ali bin Abi Thalib itu, ya, kuntu madzaan, saya ini ya Rasulullah selalu banyak keluar madinya, keluar maninya, gitu. Bagaimana saya? Orangnya kuat Pak. Ali bin Abi Thalib itu kuat sekali, begitu, kuat sekali, kan? Begitu. Bagaimana kalau saya keluar, sering keluar, begitu kan? Kata Nabi, fa qala lahu fa idza fadhtal ma'a faltasil. Nah, kata Nabi, apabila kamu memuncratkan air, maka mandi. Nah, begitu. Jadi dengan syahwat maka mandi. Nah, begitu. Kalau enggak berarti ya enggak usah. Kan gitu. Begitu. Jadi itu riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Rawahu Abu Dawud. Qala Mujahid, baina nahnu ashabu bani Abbas halakun atau halqun fil masjid. Tatkala, nah ini Mujahid, murid-muridnya Ibnu Abbas, ada Mujahid, ada Ikrimah, ada Sa'id bin Jubair, ada Tawus, ya. Mereka melingkar di masjid. Melingkar di masjid. Kayak bapak ngeriung gitu, ngeriung, ya. Ya. Wa Ibnu Abbas qaimun yusolli. Ibnu Abbas gurunya sedang sholat, berdiri sholat. Ya, it waqafa alaina rajul. Tiba-tiba datang berdiri seseorang. Faqala, bertanya, hal min mufti? Di sini ada mufti enggak yang suka memberi fatwa? Begitu, memberikan fatwa kepada masyarakat. Fakulna, kami, ya, para murid Ibnu Abbas mengatakan, udah, tanya apa? Nah, begitu. Karena ada gurunya lagi sholat, gitu. Syekhnya lagi sholat. Para sahabat, kalau sudah sholat, ya, para muridnya tidak berani mengganggu, gitu, ya kan? Udah tanya aja, nah, begitu. Ya, gurunya lagi sholat. Jadi kalau ada Rasulullah punya murid Ibnu Abbas namanya apa? Sahabat. Nah, kemudian kalau punya murid lagi, muridnya sahabat, namanya apa? Tabiin. Nah, tabiin, ya. Nah, punya murid lagi, muridnya tabiin, namanya apa? Tabiin. Ya, tabiin pengikut sahabat, tabiin pengikut tabiin. Ada lagi berikutnya, tabiin. Nah, begitu Pak istilahnya. Ya, kita kenalkan aja, ya kan, nggak usah dihafalin. Insya Allah keluar testing besok, ya kan, gitu ya. Nah, tanya pada saya, pada kami, kata para sahabat, murid-muridnya Ibnu Abbas. Faqala, lalu berkata, inni kullama bultu tabi'ahul ma'ad dafiqa. Saya ini kalau lagi kencing, buang air kecil, keluar air muncrat, nah, begitu. Ya, ma'in dafiqa, nah, gitu ya. Qulna alladhi yakunu minhul balad, itu air muncrat yang nanti kalau pas keluar jadi anak, nah, gitu kata para muridnya Ibnu Abbas. Apa maksudnya Pak? Kalau air menjadi anak, air apa berarti? Air mani, kan gitu, ya kan? Kemudian, qala na'am, ya, kata laki-laki tadi. Qulna alaikal ghuslu. Nah, para murid Ibnu Abbas mengatakan wajib mandi kalau begitu kamu. Nah, begitu. Qala, ya, fawallal rajulu wa huwa yurajjimu. Nah, begitu, ya. Laki-laki tadi langsung berpaling, ya. Kemudian dia yurajjimu, tarjih, ya. Artinya dia balik dan cepat baliknya. Qala wa ajjala Ibnu Abbas fi sholatihi. Perawinya, ya, mengatakan, yang disebutkan di sini, Mujahid mengatakan Ibnu Abbas buru-buru sholatnya ketika mendengar murid-muridnya memberikan fatwa kalau air keluar, ya kan, setelah kencing, ya kan, yang jadi anak, begitu kan, begitu, ya, wajib apa tadi? Mandi. Nah, Ibnu Abbas langsung sholatnya dicepetin. Ya, summa qala li Ikrimah, alayya birrajul. Beliau berkata kepada Ikrimah, itu panggil lagi itu laki-laki tadi. Nah, begitu, ya. Wa aqbala alaina, ya kan?
Lalu setelah ngomong begitu, Ibnu Abbas menghadapi orang-orang yang murid-muridnya tadi yang lagi ngeriung, lagi duduk-duduk melingkar tadi. Faqala ara'aitum ma aftaitum bihi hadzal rajul. Beliau bertanya kepada para muridnya, an kitabillah, kan? Apa pendapat kalian tadi tentang laki-laki ini? Apakah punya dalil dari Quran? Nah, begitu Pak. Begitu kulna, kata Mujahid dan kawan-kawannya, lah nggak ada. Begitu. Memang di Quran nggak ada Pak, ya kan? Penjelasannya nggak ada penjelasannya. Ya tentang masalah orang yang kencing, kemudian setelah kencing bersamaan itu keluar air yang muncrat, ya, yang padat, yang kental, kan gitu kan, muncrat kental, begitu. Lah, enggak ada di Quran, kita enggak dapatin, kami tidak dapatin. Qala fa'an Rasulillah, dari Rasul pernah kamu dengar enggak? Beliau sahabat, ya kan, nanya begitu kepada muridnya tabi'in. Tentu mereka enggak dapatin Rasulullah kan? Mungkin dapat dari sahabat yang lain, kan gitu. Dari Rasulullah ada enggak? Maksudnya dari guru yang lain selain Ibnu Abbas, kan gitu. Oh gitu. Qulna la, tidak. Kami menjawab tidak. Qala fa'an ashabi Rasulullah, pendapat para sahabat kalau begitu. Ya, dari Rasulullah enggak dapat, dari sahabat pendapatnya aja. Begitu. Ya, qulna la, tidak. Qala fa'amuhu, atau dari pamannya? La, begitu. Qulna an ra'aina, itu dari kami, pendapat kami. An ra'aina, ru'yah apa artinya? Ra'yun kami, dari pendapat kami, begitu. Qala falidzalika qala Rasulullah, oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, gara-gara kamu begini nih, dulu ya model kamu begini ada, Rasulullah mengatakan, ini dari Rasulullah, ya. Ibnu Abbas mengatakan marfu'an an Rasulillah, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi abidin. Begitu kata Ibnu Abbas, satu orang yang paham tentang agama itu lebih menakutkan, lebih berat bagi setan dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Gitu Pak. Maka Belanda ketika menjajah Indonesia, yang dibantai bukan rakyatnya, yang ditangkapin bukan rakyat biasa, tapi apa? Ulama-ulamanya, pemimpin-pemimpin umatnya. Begitu Pak. Begitu Pak. Dipotong dulu. Begitu. Allah, ini pentingnya orang punya ilmu. Ya gitu kan. Banyak ya negeri ini, ya kan, memerlukan ulama. Saya punya guru, ya. Beliau tuh apal kitab Ibnu Taimiyah itu 37 jilid. Apal Pak. Begitu. Sampai halaman-halamannya, paragrafnya. Namanya Syekh Abdurrahim Tohan. Begitu. Dulu tinggal di Pulau Mas. Beliau aslinya Yordan. Begitu kan, Yordan. Nah, 2 tahun ngajar kita, itu nangis ketika meninggalkan Indonesia. Kami paham tentang kalian. Ya, kami paham, saya paham. Kalian membutuhkan kami, tapi ini terpaksa. Saya harus meninggalkan Indonesia. Begitu Pak. Kalau yang 37 jilid apal, begitu kan? Bagaimana yang Sahih Bukhari 4 jilid, Sahih Muslim 2 jilid, Muwatta 1 jilid, An-Nasa'i 4 jilid, ya kan? Begitu kan? Yang lain apal itu apalan. Anaknya 21 apal Quran semua. Begitu. 21 isinya berapa? 4. Istrinya 4 Pak, tinggal di Pulau Mas, semuanya 4, satu rumah. Oh Pak, bayangin Pak, ini luar biasa. Beliau mengatakan, ya kan, Indonesia ini perlu ulama, gitu. Perlu ulama, ribut banget. Kalau jalan, beliau nggak dari kampus ke rumahnya, dari rumahnya ke kampus jalan kaki dari Pulau Mas ke Salemba. Berapa kilo Pak? Jalan kaki. Saya suka duduk bareng. Begitu. Saya duluan kalau datang berangkat subuh, saya selalu berangkat ke kampus, duduk bareng. Kalau siang ke Macet, beliau jalan kaki. Saya dari Metro Mini dari Kampung Melayu, beliau dari Pulau Mas. Begitu. Bapak Ibu Rahimahullah, ini artinya satu faqih ditakuti oleh setan. Kalau ada faqih, ada ustadz, kok banyak orang lari? Yang lari berarti apa? Setan.
Alhamdulillah ya, bilang bukan saya ya. Mungkin itu kalau banyak ustadz, banyak kiai, punya anjingan, kok banyak yang lari? Jangan-jangan sudah, kemasukan, begitu. Itu ya, ini bahaya. Kalau dengan ustadz, dengan kiai, dengan orang yang membawa ilmu, kita dengarkan, ngeriuk. Gitu. Jangan malah ditakutin, takut nanti saya dibilangin fitnah neraka lagi, nanti kan gitu kan? Ya enggak lah, begitu. Asal kita jangan maksiat, insya Allah kita masuk surga, bukan gitu. Kita itu para ustadz, para kiai, insya Allah ngajaknya bukan ngajak korupsi, bukan ngajak mencuri, bukan ngajak berzina, bukan ngajak untuk tawuran, begitu. Tadi makanya saya baca surat Al-Hujurat tentang persaudaraan, begitu. Itu yang menjiwai Pancasila, sila ketiga persatuan Indonesia yang tadi, mungkin itu nggak usah diomongin. Itu sila ketiga adalah Al-Hujurat, nggak usah ngomongin begitu kan, nggak usah diomongin begitu. Itu udah jelas gitu ya. Nah ini faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Satu orang yang paham tentang agama itu lebih ditakuti setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Bapak-bapak bisa jadi orang faqih. Gimana caranya? Walaupun cuma 1 hadis, 2 hadis, pahami dengan benar. Begitu. Ya, jangan sampai kita merasa sudah punya ilmu banyak. Dari mana? Dari Google. Nanti di Google juga ada. Beda. Begitu. Ya, guru saya namanya Syekh Qasim dari Lubnan, Libanon. Saya tanya di ruangan terbuka, ribuan mahasiswa. Saya tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita belajar sendiri tanpa guru? Dari buku tidak ada yang membimbing, dari Google tidak ada yang membimbing. Nah, gitu kan? Waktu itu belum ada Google. Sekarang kan banyak orang baca dengan Google aja tanpa bimbingan. Akhirnya salah menafsirkan ayat, begitu kan? Nah, itu apa kata beliau? Kalau orang belajar tanpa guru, ya, dolun mudin. Udah selesai. Ada lagi Ustaz? Enggak. Udah itu aja. Mau apa lagi terangnya? Jadi kalau ada orang belajar tanpa guru, itu artinya kata beliau sesat, menyesatkan. Kita harus punya guru, Pak. Saya juga punya guru. Guru-guru fikih saya ada, guru-guru tafsir saya ada, guru qiraah ada. Nah, Pak Aksin Saku ya tinggal di dosen di PTIG ya kan gitu kan. Aslinya di Cirebon ya kan gitu kan. Jadi guru kita tentang bacaan begitu ya kan, tentang tilawah ya kan, bacaan 10, bacaan 7 ya, asro sab'ah begitu. Kita tanya gitu kan, supaya kita tidak salah. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Kalau ngapalin Quran harus punya guru biar ada yang membetulkan begitu. Kalau salah fatal, Pak. Contohnya begini, suaranya bagus, ini faqih ya kan, kita harus mempelajari tentang faqih. Baca bismillah dilakukan dengan bagus. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Benar salah? Kenapa, Pak? Semilah. Begitu, semilah. Begitu. Padahal bunyinya gimana? Bismillah. Bi. Gitu. Syiddah. Mim. Ya. Ya. Ada bertemunya bibir dengan bibir. Ba juga sama, bibir dengan bibir. Bukan semilah. Gitu. Yang benar gimana? Bis. Nah, begitu. Ya. Bis. Bukan bis, bukan mau itu mau ludahnya sampai keluar, nggak boleh gitu kan, gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Benar salah? Itu yang ditakutin setan itu, ya, bukan jin kayak orang Jawa. Saya belum gitu, Pak. Jadi kata guru saya dari Sudan, Pak Ustadz Bashir, ya. Jadi salah maksudnya. Yang benar gimana? Dia nggak ada udara keluar. Apalagi ludahnya keluar, muncrat. Enggak boleh. Begitu. Itu. Tapi kalau yang tadi, semillah tadi, salah fatal. Namanya lahnun jaliyun, kesalahan yang fatal. Gitu. Enggak boleh. Nah, ini penting seperti itu. Belajar. Terus belajar. Jangan sampai belajar sendirian. Begitu, ya, tentang itu. Karena bab faqih itu digunakan untuk kita mengajarkan tentang pemahaman agama. Makanya paham itu didulukan, Pak, sebelum ya keikhlasan. Orang ikhlas, tapi kalau nggak paham, salah, Pak, ibadahnya.
ikhlas, niatnya karena Allah, tapi nggak paham, salah ibadahnya. Begitu. Tapi kalau paham, nggak ikhlas, bisa diperbaiki keikhlasannya. Belajar terus, begitu, ya kan? Nah, bisa diperbaiki keikhlasannya terus, gitu kan? Begitu. Nah, makanya Bapak, ini kata Ibnu Abbas tentang murid-muridnya yang memberikan fatwa tanpa landasan Quran, tanpa landasan hadis, tanpa landasan dari perkataan para sahabat. Nah, begitu. Maka kiai-kiai kita baca kitab, ngarang kitab, nulis-nulis kitab, itu landasannya Quran, hadis, dan perkataan qaulus sahabah. Gitu kan? Gitu. Termasuk Kiai An-Nawawi Al-Bantani. Nah, begitu ya. Itu punya buku tafsir dipakai rujukan di Mekah. Gitu ya. Begitu. Nah, beliau mengatakan qala wa ja'a ar-rajulu fa aqbala alaihi Ibnu Abbas wa qala ara'aita idza kana dzalika minka ajaditu syahwatan fi kublika. Nah, Allah dalam riwayat yang lain ya, yang laki-laki tadi datang pada Ibnu Abbas, ya kan, ditanya oleh Ibnu Abbas, apakah kamu ketika kamu ya, keluar air mani, ketika kamu mencium tadi, kamu ada syahwatnya? Nah, gitu. Ya, ada syahwatnya atau tidak? Qala la. Fahal tajidu ya khadran fi jasadika, ada gak gemeteran langsung lemes ketika keluar itu? Oh gitu, keluar itu lemes atau tidak? Nah, gemeteran enggak? Gitu, maksudnya ada syahwat gitu. Nah, qala la, tidak. Qala innama hadhi ibradatun yujzika minhal wudu. Berarti ini bukan karena kamu punya syahwat, tapi hanya karena kamu kedinginan. Nah, begitu. Kedinginan, orang kedinginan biasa itu keluar air mani tanpa syahwat. Bapak mungkin di sini ada pernah kedinginan? Pernah. Di mana? Di puncak, ya kan? Di Tegal apa namanya yang air panas? Guci kan gitu kan? Begitu. Capek begitu kan, naik sepeda goes gitu kan, dari Subang sampai ke Lembang gitu kan, Maribaya, kedinginan, nginep di hotel begitu, kecapean, keluar begitu. Kenapa? Goes gak ngajak-ngajak ustaz kan gitu. Oh begitu, ya kecapean, gak ada yang mijitin kan gitu. Akhirnya apa? Kecapean, keluarlah air maninya kan gitu. Ya, itu karena kedinginan, karena kecapean, bukan karena syahwat. Oh begitu. Maka wajib mandi atau tidak? Tidak wajib. Itu Pak sampai segitunya Islam mengajarkan tentang masalah mandi sampai 1 jam. Sudah syuruk belum? Jam berapa syuruk? Sudah syuruk Pak? Oh 5 menit lagi. Alhamdulillah. Begitu ya. Ini ya kisah tentang air mani keluar atau dengan syahwat atau tidak. Itu kalau dengan syahwat mandi. Tapi kalau tidak, nah begitu, karena kedinginan. Di Australia Pak, itu sampai 15 derajat aja udah kedinginan. Oh gitu kan, saya di sana itu 15 derajat itu dingin sekali. Makanya terkadang saya nggak wudhu Pak. Ya, tayamum dingin banget Pak. Cek dingin gitu kan. Wudhu Pak, sesekali cepet, air panas Pak itu langsung dingin. Begitu. Sepatu saya, kaos kaki saya nggak saya lepas. Praktekin ilmu di sini. Gitu. Bapak juga begitu. Di sini saya nggak pernah. Ngapain di tropis belajar tentang mengusap apa tadi sepatu kaos kaki? Ya iya, berarti kita wawasannya harus nambah. Berarti Bapak belum pernah cerita apa cita-cita pergi ke Holland, pergi ke Swiss ya kan? Begitu Swiss itu kan, pergi ke mana lagi? Inggris ya, Inggris, Nederland, begitu kan, ke Moskow. Dingin atau enggak Pak kalau musim dingin sana? Dingin sekali. Teman saya ya kan, begitu ya, di UI ngajar biologi ya di Rusia, Marzuki namanya, begitu. Rambutnya gondrong segini, begitu. Tapi soleh Pak, begitu ngajar di Rusia biologi di sana. Begitu dingin Ustaz, begitu kan. Murid saya kemarin pas Olimpiade Rusia juga berkata, iya Ustaz lagi kedinginan ini. Ya kaos kakinya nggak usah dilepas gitu. Pakai boleh Ustaz, boleh dipesang aja. Gitu Pak. Bapak juga begitu kalau punya keluarga di Eropa, begitu kan. Begitu bisa jadi gara-gara ngajarin wudhu, gitu kan. Bang, karena kamu telah ngajarin wudhu saya, musang kaos kaki, besok nyusul, kan gitu. Boleh-boleh saja, begitu ya. Begitu boleh, begitu kan. Nggak usah takut kalau pergi ke Eropa kan gitu kan, ke Amerika gitu kan gitu. Tanya beliau ya sudah pergi ke Amerika, ada musim dingin nggak?
Ada, begitu ada. Begitu. Di Indonesia aja tuh sangat bersyukur kita, nggak ada kedinginan, ya kan? Begitu. Nah, yang kedua, idza talama wa lam yajid maniyan fala ghusla alaihi. Mimpi tapi nggak keluar air mani, gitu. Maka tidak pula mewajibkan dia untuk mandi, begitu. Qala Ibnu Munzir ajma'a ala hadza kullu man qala ni'ma. Ya. Naam idza ra'atil ma. Keliru saya. Qala man ahfadha anhu min ahli ilmi wa bi hadisi Ummu Sulaim mutaqaddim fahal 'alal mar'ati ghuslu idza talamat. Pertanyaan Ummu Sulaim, ya kan, apabila seorang wanita mimpi apakah harus mandi? Kan kata Rasulullah, na'am, kan gitu ya. Na'am, iya. Idza ra'atil ma, kalau melihat air. Artinya kalau nggak ada air mimpi, mandi atau tidak? Tidak. Oh gitu Bapak rahimahullah. Ya, apalagi mimpi digigit ular. Itu tanda apa itu Pak? Ada yang senang. Ada yang seneng, ada yang gitu mikirin kan gitu kan. Begitu. Itu kata orang. Kata kalau di Sunda gitu atau enggak? Kan kalau di Jawa begitu Pak. Kalau mimpi kita di Jawa nih digigit ular itu langsung lele awakmu dan nabi gitu kan. Cepat nih nikah. Kenapa? Itu beri tanda-tanda ada yang mau pada kamu. Kan gitu. Oh gitu. Cuma kita enggak tanggap. Kan gitu kan. Begitu ya. Itu yang kedua. Jadi kalau mimpi tanpa keluar mani tidak wajib mandi. Ma yadullu ala annaha idza lam tarahu fala ghusla 'alaiha. Lakin idza kharaja ba'dal istiqat wajaba 'alaiha al-ghuslu. Jadi kalau setelah bangun kok wah ini kok basah-basah ini kenapa ini? Kan gitu kan? Begitu. Begitu. Udah mandi. Begitu ya. Kemudian idza intabaha minan naumi fa wajada badalan wa lam yadhkur ihtilaman. Dia merasa setelah bangun kok basah tapi nggak mimpi, gitu. Fa in tayaqqana annahu maniyun fa alaihi ghusl. Tapi kalau beliau yang tidur tadi kemudian kalau lihat basahnya kok basah kental begitu mani, maka wajib mandi. Ya. Karena lahir daripada dalil adalah keluarnya mani, begitu, ya kan? Ya, gitu. Jadi ya, seseorang harus paham ini, ya kan? Annahu kana lihtilamin nasiyahu. Karena keluar karena mimpi dia lupa saya tadi mimpi atau tidak, tapi perasaan pernah mimpi, gitu kan? Tadi mimpi kayaknya. Tapi sudah keluar jelas keluarnya. Nah, begitu, ya. Fa in syakka wa lam ya'lam, kalau dia ragu-ragu ini dari mimpi atau tidak. Nah, kalau yakin tadi saya mimpi cuma lupa, begitu kan? Begitu. Nah, lupa, mandi. Tapi kalau nggak yakin ini dari mimpi saya atau tidak. Nah, gitu ya. Hal huwa maniyun am ghairu? Mani atau tidak? Ya kan? Gitu. Maka dia harus mandi sebagai jaga-jaga. Nah, begitu. Ikhtiyatan bahasa Arabnya. Ya, jadi jaga-jaga, hati-hati. Jadi jangan sampai saya nanti nggak mandi ternyata itu air mani, ya kan? Dari mimpi saya, gitu kan? Ternyata saya mimpi tapi saya nggak tahu ini ragu-ragu saya. Mujahid mengatakan Qatadah murji'ah Ibnu Abbas la ghusla alaihi hatta yuqina bil ma' ad-dafiq. Tapi kalau Mujahid kalau dia yakin itu adalah harus nunggu yakin dulu. Kalau yakin maka wajib. Kalau nggak yakin ya udah ragu-ragu tinggalkan yang nggak ragu-ragu. Kepada yang nggak ragu-ragu, gitu. Ya. Li'anna yakin baqa'u taharah, karena yakinnya sebelum mimpi dia ya taharah, tidak mimpi. Ya udah, nggak usah, gitu, nggak usah mandi. Nah, begitu, ya. Karena syaki dalam kaidah fikih. Karena keyakinan tidak bisa dilawan dengan keraguan. Nah, begitu. Jadi harus hati-hati ketika kita ragu, ya kan, tentang ya mimpinya atau tidak. Nah, maka keluar ya ikhtiyatan jaga-jaga. Tapi kalau Mujahid berpendapat yakin aja dulu. Kalau memang yakin mimpi ya mandi. Kalau nggak yakin ya udah jangan mandi. Nah, gitu. Satu lagi terakhir, ra'a fi thawbihi maniyan la ya'lamu waqta husuli wa kana qad shalla. Dia lihat di bajunya ada bekas, ada maninya. Dia nggak tahu, gitu. Nggak tahu ini mani kapan ini. Nah, gitu. Sementara sholat udah selesai. Lihatnya setelah selesai sholat.
yalzamuhu i'adatus sholati min akhiri naumatin lahu. Ya. Kalau dia teringat tidurnya kapan nih? Saya ini sholat duhur udah selesai. Oh tadi saya tidur sholat subuh. Gitu sholat subuh. Saya nggak lihat pas subuh ada bekas mani, ini nggak tahu. Tahu-taunya udah duhur gitu. Tidurnya kapan tadi? Sebelum subuh. Nah kata beliau ya, mengulangi sholatnya ketika setelah bangun tidurnya kapan? Bangun tidurnya kapan tadi? Subuh. Diulangi sholatnya. Gitu. Mandi dulu. Sholat subuhnya diulang. Sholatnya diulang. Lah udah duhur gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Gitu. Boleh, ya boleh. Gitu. Rasulullah juga pernah sholat setelah terbit matahari. Gitu. Mohon maaf saya jadi teringat Kemis kemarin saya nggak bisa datang ke sini karena kesiangan. Kan gitu kan? Begitu ya. Begitu. Untungnya Rasulullah pernah kesiangan Pak. Begitu kan? Kesiangan. Sudah terbit matahari baru bangun. Begitu. Kalau saya kemarin 4:30 baru bangun. Begitu kan? Nah saya subuh. Begitu kan? Begitu kesiangan. Saya nggak bisa datang ke sini. Mohon maaf. Ya kan? Rasulullah kesiangan. Kemudian Rasulullah nyuruh pada para sahabat, adzan. Sudah siang, adzan. Udah. Sudah siang Pak, bangunnya bareng-bareng. Kan para sahabat gak berani bangunin Rasulullah, ketiduran. Tungguin Rasul tidur nih. Begitu. Pas bangun deh, kenapa gak dibangunin? Khawatir kan gitu kan, kesiangan. Ternyata para sahabat juga kesiangan semua karena kecapean kan gitu. Gitu gak ada yang bangun nih. Siang bangun, adzan, sholat 2 rakaat dulu, baru qomat. Padahal udah kesiangan terbit matahari. Begitu Pak. Ya. Makanya jangan ada yang protes, ada yang marah-marah, sholat ini duha atau subuh jam 6 baru datang ke masjid. Begitu dasar Ustaz Yasin. Kan gitu kan? Begitu ya. Begitu. Jangan malu-malu Pak, kalau terlambat juga ke masjid aja. Begitu. Itu Pak. Mau kesiangan mau apa lagi? Begitu kan? Pulang kerja. Itu Pak. Itu indahnya Islam, di situ enaknya. Begitu. Tapi jangan tiap hari kesiangan ya. Gitu kan. Begitu ya. Ini ceritanya ya kan? Diulangi dari sejak dia bangun tidurnya. Illa an yara ma yadullu ala annahu ya qablaha. Ya. Kecuali kalau dia ada yang menunjukkan bukan sebelum subuh tapi setelah subuh tidur misalnya. Fa yu'idu man min adna naumatin yahtamilu annahu minha. Maka dia harus mengulangi apa yang ia tinggalkan ya, yang paling dekat kalau dia tidak subuh tidak tidur. Yang dekat dengan tidurnya kapan? Duhur misalnya. Oh iya tadi sebelum duhur saya ketiduran. Setelah subuh saya pulang dari masjid ketiduran. Oh gitu. Karena hari Minggu tidak kerja, gitu kan? Minum, makan sarapan nggak ketiduran lagi. Nah, begitu silahkan. Begitu kan? Kemudian kemudian yang wudu kecuali kaki mandi. Kemudian sholat zuhur. Kalau yang duha dan sebagainya nggak usah diulang karena sunnah yang wajib saja. Nah, begitu. Itu baru satu ya, bab yang kita bahas yaitu tentang wajibnya mandi. Dari 5 baru kita bahas yaitu keluarnya air mandi. Itu saja. Ada pertanyaan Bapak? Mangga, sok. Mangga atau monggo Pak? Monggo. Kalau mangga dimakan. Kan? Halo, kalau nggak ada cukup ya, udah siang 5:30. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita ilmu walaupun sedikit, tapi ini sangat bermakna bagi saya. Mudah-mudahan bagi Bapak juga bermanfaat, berfaedah sesuai dengan doa kita tadi bahwa kita punya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, badan yang sehat. Insya Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Amin ya rabbal. Mohon maaf kalau ada salahnya. Semoga Allah maafkan kita, memaafkan dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, istri dan anak-anak kita, dan dengan Allah kumpulkan kita bersama-sama orang saleh ya, di dalam surga Firdaus al-A'la. Astagfirullahaladzim. Allahumma rabbana hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana hamdan kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa
wa jasadan qawiyyan wa sahihan wa afiya wa aqlan rasikha wa nafsan mutma'innatan mardiyatan radiyah wa auladan sholihin wa banatin sholihatin wa rizqan halalan tayyiban mubarakan katsiran yakfina li aishina yakfina li da'watina yakfina li kulli hawaijina fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana inna na'udzubika min su'il jiran wa syarril ashab wa khiyanatil asdiqa wa juri sultan. Allahumma inna na'udzubika min su'il jiran wa syarril ashab wa khiyanatil asdiqa wa juri sultan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana inna nas'aluka an taj'alana ya Allah min ahlil Qur'an wa taj'alana ya Allah wa auladana min ahlil Qur'an wa min hafazatil Qur'an fa innahum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, saudara kami yang sakit ya Allah sembuhkanlah, termasuk istri ketua DKM kita yang sedang sakit ya Allah. Kita doakan mudah-mudahan sembuh dan doa untuk saudara-saudara yang lain, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya dan mudah-mudahan Allah mudahkan dalam urusan kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.